Oke. This meeting is being recorded. Iya, direkam sih. Oke, kita mulai. Shalom buat kita semua. Shalom. 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 Kita baru shalomnya itu dengan nada, biar semua bernada gitu ya. Shalom. 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 Ayo pakai nada sekarang yuk. Yuk. Shalom. Shalom. Ya, damai sejahtera bagi kita semuanya. Shalom aleihim. Mari kita bersatu dalam doa, kita mulai ibadah kita. C. Wiwin sudah masuk ya? Wiwin. Sudah Wiwin. Christine itu. Itu Christine. C. Wiwin ada apa enggak? Tunggu ya. Hah? Shalom, ya shalom, shalom Christine. Loh, si Wiwin belum masuk. Recording biasanya itu pada keluar, tapi itu masuk lagi entah kenapa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau menjagai kami dan Engkau melindungi kami. Kuasa darah-Mu yang dahsyat, yang berkuasa atas diri kami anak-anak-Mu. Penjagaan-Mu buat setiap kami adalah yang terbaik dan sempurna. Bahkan keluarga besar kami, Engkau menjagai orang tua kami, sanak saudara kami, semuanya Engkau lindungi, Engkau jagai. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur, kami bangga, kami memiliki Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sabar, yang selalu ada buat kami, apapun keadaan kami, bahkan di saat ego kami besar, bahkan di saat kami lepas kendali pun, di saat apapun yang terjadi di dalam diri kami, hidup kami, Engkau tetap dengan sabar-Mu Tuhan, mendidik kami, mengajari kami, bahkan tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu sepanjang hidup kami. Dan kami membawa segenap hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ini kami ya Bapa, kuduskan kami semua. Bawa kami ke dalam perkenanan-Mu. Apapun yang kami pujikan, menyenangkan hati-Mu. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Menyukakan hati-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk banyak hal yang sudah terjadi, yang kami alami. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Membawa kami untuk naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Membawa kami kepada kedewasaan yang Kau kehendaki. Seringkali semua Engkau izinkan supaya kami belajar dari apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sabar mendidik kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Dan kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau terlibat di dalam ibadah kami. Engkau melawat kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Secara fisik kami berjauhan, tapi hati dan pikiran kami satu di dalam Engkau. Dan Engkau menguatkan
hubungan kami karena Engkau yang terlibat di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau yang melampaui segala akal itu Tuhan. Kami rasakan di dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan. Kalau ada yang bisa ini di-unmute ya. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Dari pertama kita ulang. Yang lemah dikuatkan, yes. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Mari kita pujikan sungguh-sungguh dan kita percaya lemah dikuatkan, miskin diperkaya, kita melihat, Dia buat bagiku. Dengan iman kita perkatakan di hadapan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, amin, haleluya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Bagiku, Hosana, Hosana,
Hosana, Yesus mati bagiku. Bangkit bagiku, Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Bangkit bagiku, dia bangkit bagi kami Tuhan. Dia bangkit bagiku. Amin. Yes, Lord. Dia bangkit bagiku. Bapa, terima kasih. Kami yang lemah Engkau berikan kekuatan. Kami yang miskin Engkau perkaya. Dan kami tahu Tuhan, bicara kekayaan bukan diukur dari materi. Tapi ketika kami mengumpulkan banyak kesaksian bahwa Engkau menyertai setiap langkah kami. Engkau memimpin setiap langkah kami. Engkau menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Itulah kesaksian memperkaya kehidupan kami. Bahkan ketika kami yang kemarin miskin, sekarang hari ini kami kaya. Kaya. Kami bisa menyaksikan ke seluruh dunia bahwa Engkau menyertai kami. Engkau Allah yang hidup. Yang kami harus percaya, tidak ragu sedikit pun. Janjimu iya dan amin. Itu kekayaan kami. Dan yang buta bisa melihat. Bapa, kami yang kemarin apapun serampangan Tuhan, apapun mungkin kedagingan kami ada, bisa dibilang sesuka kami dengan kedagingan kami. Kami dibutakan oleh keinginan daging kami, kemauan kami yang kuat. Tapi kami bisa melihat hari ini karena Engkau yang membuat kami dari yang buta bisa melihat. Apapun yang Kau perbuat baik buat kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami enggak takut lagi. Karena Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memperkaya kami. Engkau mencelikan mata kami. Dan semua yang Kau berbuat untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan. Lebih semangat dan sungguh-sungguh lagi. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit
Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Dia bangkit bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya satu kerinduanku. Judul lagu ini, dan biarlah ini menjadi kata-kata, kalimat, pernyataan kita di hadapan Tuhan dari hati kita. Hanya satu kerinduan kita bersama. Kerinduan kami, kerinduan jemaat dan kita semuanya. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Mari kita berjuang bersama-sama melawan kedagingan kita supaya kita bisa serupa dengan Yesus. Tujuan iman kita dan sesuai rancangan Tuhan yang semula, Adam dan Hawa diciptakan kudus. Tidak perlu kesakitan, semuanya serba ada. Tidak perlu berpeluh keringat seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi karena kejatuhannya dalam dosa, akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari Eden yang harusnya bisa kita nikmati bersama-sama. Tidak ada kematian, tidak ada hal-hal yang buruk di sana. Tapi kita harus berjuang di sini. Manusia di dalam daging yang natur dosa itu ada di dalam kedagingan kita yang akan kita tinggalkan pada akhirnya. Mari bersama-sama kita berjuang. Berjuang bersama-sama. Sakit. Namanya berjuang itu enggak ada yang ringan. Sakit berat. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita pujikan ini dengan kesungguhan hati. Dan kita belajar bersama-sama ya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Entah besok, lusa, atau tahun depan, atau berapa tahun yang lagi. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Yuk jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjuang bersama-sama. Kita lihat tanda-tanda alam, mari semuanya membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita lihat setiap firman yang dituliskan bahwa kedatangan Tuhan semakin mendekat. Kita tidak tahu kapan tepat waktunya. Yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita adalah bersiap-siap setiap hari. Persiapan kita. Jadi ketika kapanpun Tuhan datang, kita semua dijemput dan diangkat bersama-sama. Kita sudah siap. Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Mari kita berjuang. Yuk kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, ya Tuhan. Akhir hayatku ini tidak menentu.
Namun yang pasti perjalanan ini berakhir satu saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. bukan berjuang Dalam dengan mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduan sempurna sesuai rancangan serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan iman di hadapan Bapa. berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, ini kami Tuhan, kami merindukan perkenananmu atas kami, perkenananmu atas kami, Bapa. Kami mau berjuang ya Tuhan, untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, seperti firman-Mu, sesuai rencanamu yang semula. Itu tujuan hidup kami, membawa perkenananmu ya Bapa. Yesus, ya Roh Kudus, kami perlu Kau, kami perlu Engkau di dalam segenap hidup kami, karena kami tak mampu jalan sendiri. Kami perlu Kau yang menopang dan membimbing kami. Haleluya, 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 Yesus. Pujian syukur kami Bapa, kami bawa di hadapan-Mu. Segala pujian dan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu. Yesus, Yesus. Bapa, tolong setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan. Kami tak mau membuang waktu dengan sia-sia. Karena seperti firman-Mu, hidup itu seperti uap. Uap itu datang dan sekedar lenyap. Begitulah sebenarnya waktu di bumi, di mana manusia seringkali tidak menyadarinya. Bahkan silau dengan dunia dan melupakan Engkau. Lebih tertarik dengan apa yang ada, yang sementara, Bapak. Betapa Engkau sedih melihat itu, Tuhan.
Kami minta Bapa, ini adalah masa penuaian besar-besaran terjadi. Kami harus menambahkan kapasitas dalam diri kami dengan apa yang ada yang mau Engkau pakai. Bapak, tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami, pulihkan kami dengan cepat ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami pulih, kami kuat, maka Engkau bisa memakai kami sepenuhnya. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang bisa di-unmute ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Yes, Lord. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Dan berhenti harapan padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat membantu mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Terima kasih ya Bapa. Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan di saat kami melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Bahkan bukan hanya memberi kekuatan, Engkau menopang, menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyandarkan hidup kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Yesus, Tuhan kami yang hidup. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kau tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang mau Engkau sampaikan untuk kami melalui hamba-Mu, Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Engkau yang mengendalikan seluruh hidup dari hamba-Mu Tuhan. Dan kami semuanya jemaat-Mu siap mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Tegur kami melalui firman-Mu, karena kami percaya lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seperti firman-Mu ada di setiap hati kami saling mengingatkan satu yang dengan yang lain. Seperti firman-Mu juga Tuhan, di mana hamba-Mu seringkali to the point dan keras Tuhan dalam menyampaikannya. Tapi biarlah hati kami jemaat-Mu semakin dewasa dengan kerasnya apa yang disampaikan untuk teguran bagi kami. Dewasakan kami dengan cara-Mu ya Tuhan. Dan kuatkan kami, teguhkan hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema yang kuat di dalam hati kami. Dan menjadi satu pengingat dan kekuatan ketika kami melewati persoalan dalam hidup kami. Berkati kami semua, urapan-Mu atas kami semua, dan perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapak, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Shalom. Senang bisa bertemu dengan jemaat kembali. Cepat sekali hari ini berlalu ya. Baru minggu kemarin kita ibadah udah ketemu hari Rabu. Luar biasa ini. Rasanya hari-hari ini cepat berputar ini. Memang betul kata Alkitab ya. Luar biasa ya. Memang hari-hari ini hidup kita ini seperti uap. Baru aja kelihatan langsung hilang lenyap. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa bersekutu bersama-sama. Begitu jemaat Tuhan. Baik, saya minta kita untuk mau fokus dengar firman Allah. Sayang kalau ini dilewatkan. Baik. Kita persiapkan diri kita mau dengar firman Allah. Yang bisa ditampilkan gambarnya tolong ditampilkan. Biar saya tahu bahwa saya bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Bukan dengan tembok hitam. Kecuali dengan ketentuan tertentu yang tidak memungkinkan. Ya. Saya ada dua yang saya dapatkan dalam beberapa waktu ini tentang kondisi jemaat, spirit jemaat. Yang pertama, saya mau tanya nih, ada beberapa jemaat yang sedang mengalami proses pembentukan Tuhan. Ada enggak yang sedang diremakan Tuhan selama kejadian sebulan, 2 bulan, atau selama kita beribadah, apalagi waktu-waktu terdekat ini? Ada enggak firman Tuhan diingatkan bagi kita selama kita menjalani hidup dalam beberapa bulan ini atau dalam waktu dekat ini? Ada? Ada enggak? Kita mengingat firman Allah pas dalam satu peristiwa, tiba-tiba kita ingat khotbah, oh ya hamba Tuhan kemarin ngomong begini. Ayo, siapa yang mengalami itu?
Cerina mengalami, Jenny, Kristianti, adakah di antara jemaat? Yuli? Saya merasakan itu, ya. Oke, ada. Baik. Kemana ini semua ini ya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ini, semua pada tutup layarnya ini. Oke. Itu yang pertama yang saya dapatkan spirit kita, jemaat Tuhan. Ya, apakah ada yang mengingat firman Tuhan, diingatkan pada waktu sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi dalam waktu-waktu dekat ini kepada kita. Yang kedua yang saya bisa rasakan, jemaat Tuhan kita sedang kalau bahasanya di sini itu digodok sama Tuhan. Iya, iya C. Sedang digodok sama Tuhan kita. Itu yang saya dapatkan. Ya, spiritnya. Spirit kita, suasana roh kita ini, jemaat Tuhan sedang digodok sama Tuhan. Digoncang dari kenyamanannya untuk tujuan kita semakin didewasakan. Ini yang saya dapatkan. Apakah ini benar atau tidak? Ada tadi C. Jenny bilang iya. Oke, C. Wiwin. Baik. Nah, apa kalau memang itu yang terjadi bagi kita jemaat Tuhan, Tuhan sedang mendewasakan, tetap welcome, sambutlah proses itu. Oke. Bagaimana raise hand? Nggak mau keluar kan? Oke, nanti biar dilihat sama jemaat di sana bahwa kita hadir, kita dengar firman Tuhan ya. Baik, firman Tuhan hari ini saya mau menyampaikannya tentang berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Nah, bagi yang memungkinkan bisa buka kamera, dibuka. Karena waktu nanti masuk di YouTube, dilihat mereka, loh mana nih jemaat di Tiongkok ini, semuanya pada tutup layar. Pendetanya ngomong semua tutup layar gitu. Oke. Kecuali dengan hal tertentu ya. Berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Saya baca Matius 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan sebagai berikut. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya baca sekali lagi, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Ini berarti bersifat eksklusif. Bersifat eksklusif berarti itu sifat private.
privacy. Pribadi. Namanya berdoa, masuk kamar, tutup peti, itu privacy. Ada yang nggak muhrimnya, nggak boleh masuk kamar, tutup pintu. Suara saya jelas, jemaat Tuhan? Halo? Tidak jelas tadi Pak Pendeta, nggak kedengaran tadi. Sekarang? Sekarang ada, cuman agak kayak konslet gitu. Oh, enggak bebayang, enggak boleh. Ini sudah dengar? Sudah jelas? Cek. Oke, baik. Ya, ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengapa berdoa masuk kamar tutup pintu. Bukankah kalau kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana saja pun kita bisa berdoa, bukan? Dimanapun kita berada bisa berdoa, betul. Dan kapan saja pun kita bisa berdoa, yes, tidak salah. Tetapi malam ini ada yang spesial yang Yesus ajarkan bagi kita, berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Sekali lagi saya mau ulangi, kalau namanya masuk kamar, tutup pintu, itu pribadi, privacy, eksklusif, tidak ada orang yang tahu atau bersifat secret, rahasia. Betul ya? Kalau suami istri masuk ke kamar, itu khusus privacy, tutup pintu, secret, rahasia. Dan yang bisa masuk adalah satu, harus sah pasangan suami istri. Baik secara hukum negara dan agama. Kedua, harus ikatan darah. Kakak, adik kandung, atau orang tua yang bisa masuk kamar, tutup pintu. Di luar itu ada sesuatu yang aneh. Kalau ada laki-laki perempuan belum sah atau suami istri, ada laki-laki lain atau wanita lain masuk kamar, tutup pintu. Apalagi yang sudah dewasa. Tidak mungkin ada yang baik di dalamnya. Pasti tidak benar. Ngapain di kamar orang dewasa berlawan jenis? Berarti ada yang nggak beres. Karena apa? Malu. Jadi mereka tutup pintu. Rahasia. Nah ini Yesus mau bagi kita seluruh keluarga jemaat Kristus Overseas. Kita masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Ini sangat penting pelajaran bagi kita. Berarti ada waktu-waktu khusus, ada pertemuan-pertemuan khusus di mana kita perlu sendirian, di mana kita perlu eksklusif untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Dengan kata lain, berarti hal-hal yang lain perlu dikesampingkan dulu. Atau urusan-urusan lain perlu nanti dulu ditangani. Perlu kita berdiam diri, bertemu dengan Tuhan. Atau menjalin hubungan dengan Tuhan. Atau berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti suami istri, pasti kalau namanya masuk kamar, tutup pintu, itu pasti intens. Betul? Intens itu berulang-ulang, ada kedekatan.
intens masuk ke kamar, ibaratnya seperti itu. Ini sangat penting. Kalau orang Kristen tak ada berdoa, perlu dipertanyakan atau tak pernah berdoa. Berarti orang itu tak punya hubungan dengan Tuhan. Atau nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Orang Kristen yang nggak pernah berdoa, berarti dia memiliki satu perasaan, pikiran, dan tindakan yang berbeda dari kehendak Tuhan secara jarak yang begitu jauh. Karena nggak punya hubungan komunikasi, nggak pernah ada intensitas kegiatan perbincangan dengan Tuhan. Berarti orang Kristen itu tidak pernah melibatkan Tuhan dalam dirinya. Berarti orang Kristen itu tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Loh iya dong. Baik itu meskipun dia tidak masuk ke kamar, mau dimanapun dia berada, dia nggak pernah berdoa, berarti dia nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya nggak tahu ada nggak di antara kita nggak pernah berdoa di sini. Makan aja pun nggak pernah berdoa. Mau pergi kerja juga nggak pernah berdoa. Mau pergi ke mall juga nggak pernah berdoa. Mau pergi jalan-jalan juga nggak pernah berdoa. Loh, kita pun mau menikmati hidup yang enak. Misalkan kita mau bersenang-senang ke mall. Mau cuci mata, happy-happy, makan, diajak suami, ya kan, atau teman-teman gitu, rekan-rekan kerja. Kita mau diajak menikmati hubungan ini, happy-happy, ya kan, makan siang bersama dan sebagainya. Kita pun perlu berdoa loh menikmati itu. Minimal kita bicara dengan Tuhan, Bapa terima kasih. Hari ini aku mau happy-happy, menikmati berkat-Mu. Kiranya dengan menikmati berkat-Mu aku bisa makan siang, makan malam, dengan rekan kerjaku, dengan teman-temanku mau nge-mall. Tuhan, biarlah aku mau menikmati kesenangan ini pun aku menyenangkan hati-Mu di waktu-waktu ini. Itu penting jemaat Tuhan. Orang Kristen tidak boleh berdoa kenceng waktu dapat musibah. Waktu dapat musibah baru kenceng. Tuhan, aku dapat musibah, Tuhan tolong. Tuhan, tidak boleh pada waktu kesusahan belaka kita baru berdoa kepada Tuhan. Berdoa yang baik satu hari berapa kali, kata Cerina. Kalau kita berdoa ya sebagai orang Kristen, nah itu tadi pengertiannya komunikasi dengan Tuhan. Itu tidak dibatasi dengan perkalian atau waktu, momen berapa kali. Hitung-hitungan atau jumlah bilangan. Kalau kita berdoa di mana ada kesempatan, di situ kita berdoa. Kalau masuk kamar tidak setiap kali mau kerja masuk kamar, di dalam pekerjaan masuk kamar kapan ngerjakan kerjaannya, bukan. Artinya bahwa kita tiap kali ada kesempatan kita berdoa, berbicara dengan Tuhan, melibatkan Tuhan. Berdoa berarti melibatkan Tuhan. Memiliki hubungan yang intens, komunikasi, berbincang-bincang, berdialog dengan Tuhan. Contoh, Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa makan, menikmati berkat minuman, kesehatan, nafas hidup, dan pekerjaan suamiku diberkati Tuhan. Serta anakku dijaga, dilindungi, dan suamiku setiap kali pulang kerja selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan terima kasih. Lalu kemudian berdialog, Tuhan hari ini apa yang harus kulakukan Tuhan. Nah itu doa itu seperti itu.
Doa itu komunikasi dua arah. Intens, berkali-kali. Tidak bisa berdoa, Pak Pendeta. Aku udah berdoa kemarin, besok nggak usah lagi. Loh, kenapa? Kata Mama Elea, misalkan saya tanya. Kenapa Mama Elea? Iya Pak Pendeta, saya udah doa kemarin saya sudah paketkan. Emang kuota internet? Iya, sudah paket 1 bulan Pak Pendeta. Tuhan berkati saya untuk 1 bulan ini ya. Jaga lindungi saya dan rumah tangga saya. Berkati saya dalam 1 bulan. Nanti bulan depan saya doa lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Doa itu bukan begitu. Itu meminta paket atau beli paket. Pengiriman lewat online. Orang Kristen bukan begitu doanya. Doa paketan. Selesai 1 hari untuk sebulan atau jangka 1 tahun. Coba kalau Tuhan bilang, nak, hari ini ku kasih kamu satu hari ini aja nafas hidup ya. Ya udah itu paketmu untuk 1 tahun. Innalillahi langsung kita. Enggak lama kita innalillahi. Tapi itulah Tuhan kita begitu panjang sabar, murah hati, top markotop lah Tuhan kita. Penting orang Kristen harus memiliki waktu-waktu khusus berdoa, berbincang-bincang, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kapan itu Pak Pendeta? Setiap hari, setiap waktu libatkan. Loh, kalau tidak Pak Pendeta, berarti Anda merasa mampu tanpa Tuhan. Berarti Anda merasa bisa tanpa Tuhan. Tapi saya yakin setiap orang merasa dirinya mampu bisa, itu enggak lama. Ujung-ujungnya dapat masalah, pasti datang ke Tuhan balik. Tuhan, aku ini Tuhan keuanganku krisis Tuhan. Ujung-ujungnya ke Tuhan juga. UUT. Itulah kita sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan kita panjang sabarnya full. Aduh, Tuhan kita itu keren sekali. Kalaulah Tuhan kita itu seperti Pendeta Beni, mungkin Tuhan ya udah pukul kepala saya mungkin. Istilahnya gitu. Di apa namanya? Udah nggak panjang sabar, nggak mungkin, mustahil. Tuhan kita itu keren sekali. Ya, jemaat Tuhan, kita bersyukur sekali punya Tuhan. Beliau itu. Panjang sabarnya itu loh, aduh. Luar biasa. Seringkali kita nggak melibatkan Tuhan, tapi Tuhan tetap sayang. Seringkali kita nggak melibatkan Tuhan, tapi Tuhan tetap mau berbicara dengan kita. Tuhan kita itu luar biasa, jemaat. Oh, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita yang berkata demikian, begitu romantiknya beliau. Ada sesuatu berarti kita disuruh masuk ke kamar. Aku mau membicarakan sesuatu buatmu yang rahasia. Ada hubungannya yang khusus. Hubungan antara kita dengan Tuhan. Antara umat dengan Tuhan kita. Antara Bapa dengan anaknya. Ada satu kisah jemaat Tuhan. Jadi berdoa masuk kamar, tutup pintu, ini berbeda ya. Dengan konteks yang lainnya. Dalam hal arti begini, saya sedikit kesaksian. Saya mungkin pernah menceritakan ini, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi biar ingat. Saya pernah beberapa kali, ada 3 kali, oleh anugerah Tuhan melindungi saya. Seorang ibu janda muda, 3 kali, saya ingat itu 3 kali ibu janda muda ini ngajak saya berdoa di sebuah kamar hotel di Medan, Sumatera Utara. Ibu ini 3 kali datang ke gereja, ya. Nah, waktu itu ibu ini nggak tahu dia ada apa, ibu ini melihat saya di antara semuanya, kok saya yang diajak. Nah, ini proses Tuhan buat saya.
Memang saya suka berdoa. Jadi waktu itu wajah bersinar, jadi melihat itu bersinar kelihatan menarik sekali. Nah, ibu ini bilang begini, 3 kali dia datang dengan hari yang berturut-turut 3 hari. Ibu ini bilang, Pak Pendeta, Om, kalau di sana panggil Om sama pendeta. Om, ayo berdoa yuk. Di mana? Saya bilang, di hotel, kita berdoa bareng, berdua saja. Kalau saya diajak berdoa berdua bareng, ngapain itu? Orang dewasa. Terus padahal bungkusnya itu bungkus rohani. Kelihatannya baik. Pakai kata berdoa. Rohani kan? Nah, berdoa. Masuk kamar, tutup pintu. Nah, ini doa yang gini ini perlu kita telusuri. Sekalipun itu pendeta jemaat atau pelayan Tuhan, pengerja atau mengatasnamakan Tuhan, kalau ada yang mengajak Anda berdoa, laki-laki pelayan Tuhan, nggak masuk ke kamar, tutup pintu, tolak mentah-mentah, itu palsu. Sekalipun atas nama pendeta, pengerja gereja, tolak, itu palsu dan menyesatkan. Saya diajak sama janda muda. Saya tidak kenal janda muda ini, tiba-tiba masuk. Proses Tuhan buat saya itu ya. Tapi oleh anugerah Allah, Tuhan melindungi saya. 3 kali bayangkan jemaat. Perjuangan janda muda ini, waduh, itu diajaknya itu saya berdua kami loh ngobrolnya. Dipanggil saya. Tidak hanya mengajak untuk berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Dia bilang akan kasih uang lagi. Coba. Bonusnya udah disewa hotel, masuk kamar tutup pintu berdua, dan yang lain-lain. Banyak bonusnya secara duniawi. Bonus kehancuran. Nah, apalagi yang diajak bukan berdoa. Diajak untuk selingkuh. Ayo datang ke sini, temui saya di hotel. Temui saya di alamat ini berdua, jangan tahu suami. Apalagi bukan urusan berdoa, jangan digubris. Sayang Pak Pendeta, sayang apaan? Mau hancur? Mau masuk dalam jurang? Nah ini harus tegas jemaat Tuhan. Ditolak, bila perlu blokir. Kalau kuat, injili. Kalau kuat, kalau nggak kuat jangan main-main dengan api. Soalnya saya punya rekan, tidak sedikit, ada lumayan saya menangani yang saya konseling dengan orang-orang seperti itu jemaat. Saya bercerita ini kisah nyata. Ya. Tidak sedikit mereka melakukan itu. Awalnya konseling berdua, laki-laki. Konseling dia berdua, pertamanya mantap, kudus. Bener, kudus, doanya keren. Lama-kelamaan diajak terus berdoa bareng, lama-lama jadi kudis yang datang. Lama-lama jadi kudis, jatuh dalam dosa lah yang keduanya. Awalnya kita pun bisa begitu. Awalnya kita meresponi orang, ada laki-laki lain atau perempuan lain, saya membuka celah, awalnya enak ngobrolnya. Tapi kalau nggak kuat, hati-hati, langsung hilangkan. Blokir, lepaskan. Daripada sempat terjerumus. Nah, rekan-rekan saya yang konseling itu banyak berjatuhan seperti itu. Tidak sedikit. Nah, bukan doa yang begitu maksudnya ya. Nah, berdoa, makanya saya bilang tadi, oleh karena itu, berdoa itu masuk kamar, tutup pintu, sah, hubungan sah. Antara ayah dengan anak atau ikatan darah. Kita antara Tuhan dengan umatnya atau kita dengan Bapa di surga. Hubungan khusus, eksklusif. Ada saatnya kita dulu menenangkan diri, tidak diganggu oleh siapapun, berikan waktumu untuk Tuhan. Jangan sampai tidak ada jemaat Tuhan. Jangan sampai enggak ada. Ya, curhatlah dengan Tuhan, berikan waktu. Berdialoglah, berkomunikasilah. Tuhan pasti
setia mendengarkan itu. Dan Tuhan senang sekali kita bisa berkomunikasi melibatkan beliau. Betul jemaat? Coba seandainya, bukan seandainya, kita mengalami hal yang sama. Hubungan suami istri kalau tidak terlibat satu dengan yang lain, urusan rumah tangga, urusan masalah perkara-perkara rumah tangga, nggak enak loh. Betul ya jemaat? Kita mengalami itu. Tidak enak. Kita tidak dilibatkan dalam pekerjaan suami, atau kita tidak melibatkan pekerjaan kita terhadap suami karena nggak bisa dipercaya, karena tidak ada komunikasi yang baik. Itu tidak enak. Kita bisa merasakan itu. Sama. Tuhan pun demikian. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan, nggak ada komunikasi dengan Tuhan, itu nggak enak sekali. Hidup kita hampa, kosong. Percayalah, jemaat Tuhan, kalau seorang Kristen atau anak Tuhan, pengikut Tuhan, umat Tuhan, tidak memiliki namanya doa, komunikasi dengan Tuhan, berdialog, hidupnya hampa, kosong, tidak enak. Karena tidak melibatkan. Tidak ada kerjasama dengan Tuhan. Tidak ada solusi yang kita temukan. Percayalah, orang yang malas berdoa, tak mau berdoa, tidak akan ada solusi yang dia temukan. Hampa hidupnya, kosong, gersang. Terakhir, saya mau menutup firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhirinya. Kalau ada masalah Anda yang Anda hadapi, yang pertama ajak komunikasi Tuhan dulu. Berdoa Anda masuk ke kamar. Enggak usah pamer-pameran. Doa aja baik-baik. Ketemu Tuhan. Oke? Eksklusif. Berjumpa dengan Tuhan, beri waktu. Menyendiri, berdiam diri dengan Tuhan. Ya. Luar biasa loh. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang khusus dengan Dia. Spesial. Waduh. Ya Allahku Tuhan. Enak loh. Saya menikmati doa dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu saya nikmati. Saya terus dorong diri saya untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Justru sekarang jemaat Tuhan, saya kalau nggak berkomunikasi dengan Tuhan, sekali saja selama satu hari itu, saya itu hampa, kosong. Kayak hari-hari saya itu gersang, hari-hari saya itu kayak ada yang kurang. Nggak enak saya menikmati hari sepanjang hari itu. Nggak ada gairah dalam diri saya menghadapi hari itu. Itu saya alami. Sekarang itu udah begitu. Kalau dulu nggak berdoa hore, kalau berdoa sekali nggak enak banget. Tapi sekarang udah terbalik. Nggak berdoa hampa. Tapi berdoa hore, semangat hidup. Artinya ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang diberikan bagi kita, bagi saya secara pribadi. Ya, nanti Tuhan pasti banyak berbicara bagi Anda dalam persekutuan Anda dengan Tuhan lewat berdoa. Sering komunikasi dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, kapanpun. Tapi hari ini kita belajar tentang berdoa masuk kamar, tutup pintu. Sediakan waktumu, peluangmu. Kemudian hubungan itu berbicara tentang hubungan khusus dengan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita menyediakan hubungan yang pribadi, eksklusif dengan Tuhan. Intens. Seperti suami istri. Di dalamnya ada rahasia yang perlu dibicarakan dengan Tuhan. Sikap yang salah dalam berdoa. Saya tutup dengan ini. Yang pertama, supaya dilihat orang. Kedua, berdoa dengan bermuluk-muluk, panjang lebar, tapi tak tentu arah. Supaya tadi pertama dilihat orang, muluk-muluk. Supaya WOW dilihat orang. Biar saya bilang wow gitu. Misalnya begitu ya. Lalu kemudian yang salah itu dalam berdoa, bersikap ya. Kalau kita atau
yang selanjutnya adalah kita malas berdoa. Nah, itu salah. Itu menghambat kita untuk berdoa. Jangan malas berdoa. Kalau selama ini malas berdoa, bangkitkan, dorong dirimu untuk berdoa. Siapa lagi kalau tidak kita sendiri yang mendorong diri kita untuk rajin berdoa, bersemangat untuk berdoa. Tidak ada yang lain. Percayalah. Hanya kita sendiri dan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong kita. Ayo kita semangat untuk berdoa. Punya gairah. Saat engkau melihat duit, engkau bersemangat. Coba waktu kita berdoa, kita seperti itu. Bahkan lebih daripada itu. Minimal ya udahlah, setaralah dulu. Bertahap. Berdoa itu punya nilai tinggi. Tak terkatakan nilainya. Ya jemaat Tuhan, miliki gairah untuk berdoa. Dorong dirimu untuk berdoa. Penghambatnya apalagi? Ada orang berkata begini, nggak penting berdoa, yang penting baca firman. Salah. Itu pernah saya dengar pernyataan-pernyataan itu. Sebelum baca firman juga berdoa. Supaya apa? Tuhan beri pengertian. Tuhan ingatkan kita, diberikan rema. Diingatkan terus sama firman Tuhan. Itu berdoa. Penting berdoa. Makanya suami istri perlu nggak komunikasi? Perlu sekali. Dijalin hubungan komunikasi. Bangun komunikasi suami istri. Jangan duit terus yang diminta, tapi komunikasi nggak dijalin. Perlu jalin komunikasi. Perlu suami istri atau istri perlu berkata kepada suami, sayang, bagaimana masalahmu di pekerjaan? Berat ya? Perlu itu. Jangan cuma minta duitnya. Nggak dikasih ngambek, ngamuk-ngamuk, maki-maki suami, lempar sana, lempar sini, tonjok suami bila perlu, pukul suami. Pernah nggak istri bertanya, bagaimana suamiku capek bekerja hari ini? Pijet dia, taruh perhatian, jalin komunikasi dengan baik. Ini yang saya lihat kurangnya di rumah tangga itu. Suamiku ini nggak ngerti aku, nggak pahami aku. Pertanyaannya, pernah nggak jalin komunikasi? Enggak Pak Pendeta, gimana suami mengerti? Ini fakta. Jangan istri egois terhadap suami. Ini saya menangani beberapa rumah tangga. Itu begitu kasusnya. Rata-rata. Istri nuntut suami untuk dimengerti. Bila ditanya, ya istri, pernah Anda ngajak duduk baik dengan suamimu, bincang-bincang dengan baik? Tidak pernah Pak Pendeta. Ya. Berarti Anda nggak mengerti perasaan suami Anda. Anda nggak ngerti isi hati suami Anda. Anda nggak ngerti masalah yang dihadapi suami Anda. Taunya apa? Pak, uang belanja. Pak, uang ini. Pak, uang ini. Itu kan tugasmu, Pak. Tanggung jawabmu. Ayo, Pak, penuhi semua. Emang istri penjahat, teroris, penjajah. Emang istri penekan. Tugas istri bukan penjajah. Wah, itu kan tanggung jawab suami sudah. Iya, tanggung jawab istri udah dilakukan Pak belum? Udah pernah ngajak ngobrol dengan baik belum? Nah, ini harus dihilangkan keegoisan itu. Oleh karena itu perlu kita berbincang-bincang, jalin komunikasi, berdialog dengan suami. Loh, bagaimana Pak Pendeta kalau dia sulit untuk diajak komunikasi? Itu lain cerita. Berarti Anda sudah melakukan bagian Anda, tapi ditolak. Itu sudah lain ceritanya. Yang dipertanyakan apakah kita sudah menjalin komunikasi? Itu saja pertanyaan. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati ya bagi kita semuanya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini masuk kanan, ditutup kirinya, masuk ke dalam hati dan pikiran. Bukan masuk kanan keluar kanan mental, nggak nempel dikit pun. Masuk kanan keluar kiri masih ada nempel singgah sedikit. Tapi lebih baik masuk kanan, nggak keluar dari telinga kiri. Nancep ke hati, nancep ke pikiran.
Mari sama-sama kita melakukannya firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Army of God rising. Yes, yes, yes. Yes. Mana ini? Mana ini? Yes, yes, yes. Rising of God. Yes, yes, yes. Army of God rising. Mana ini? Yes, yes, yes. Kok satu yang kenceng banget. Mana nih arminya? Mana nih army? Christine di unmute. Army of God rising. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Biarlah ini menjadi iman kita bersama ya. Army. Yes. Semuanya Army of God rising semua. Yes, 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 yes. Haleluya. Haleluya. Army ini. Amin. Haleluya. Ya. Freeze. Ya, di sana aja. Enggak roboh kan? Ya. Army of God rising itu adalah bangkitnya tentara Tuhan ya. Tentara-tentaranya Tuhan, tentara-tentaranya Allah adalah kita. Biarlah semangat ini, tema pada malam ini adalah berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Intinya adalah menjalin hubungan secara intim, pribadi dengan Tuhan. Hanya aku dan engkau dan aku. Kita loh ya, saya satu-satunya, only one, diri kita satu-satunya. Dengan Tuhan pribadi sampai klik. Sampai benar-benar mengerti gitu. Itu maksudnya ya, kenapa harus tutup pintu masuk kamar dan menjalin hubungan pribadi, menyembah Dia, bermesraan. Apalah, pokoknya kalau saya bilang terlalu intimnya itu tadi ya, benar-benar dia itu bisa jadi kawan, teman ya, bisa jadi bapak, bisa jadi sahabat terbaik, pendengar terbaik, pemberi nasihat terbaik, segalanya pokoknya yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, segala yang kita butuhkan hanya di dalam Dia. Suami enggak bisa jadi jaminan karena suami enggak seperti Dia. Kesempurnaan hanya Dia, suami banyak kekurangan. Pendeta sekalipun. Nah, oleh sebab itu hanya Tuhan satu-satunya yang kita butuhkan. Mari bersama-sama Army of God ini bangkit dan semuanya kita hidup dalam penyembahan, hidup dalam doa. Doa itu artinya komunikasi. Tadi saya mendengar ada tamu soalnya ini. Saya ada tamu dan ada anak yang di ruang tamu. Menjalin hubungan pribadi intim dan sangat dekat melebihi siapapun. Makanya butuh dalam sehari memang seperti tema kita malam ini, berdoa masuk kamar dan tutup pintu itu dibutuhkan sekali. Sehari minimal 1 kali atau bangun pagi, kasih waktu 30 menit untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjalin hubungan pribadi, menyambut hari yang baru, berterima kasih sama Tuhan. Dan malam, terima kasih merenungkan apa yang sudah kuperbuat hari ini Tuhan. Apa minusnya di mana, plusnya di mana. Kalau hari ini kita mendapatkan diri kita minusnya banyak, besok kita perbaiki. Tuhan, jika Engkau mengizinkan, besok hari masih Engkau berikan bagiku, aku mau memperbaiki Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan tadi saya mendengar juga hubungan pribadi yang doa itu adalah
nafas kehidupan kita orang percaya itu doa. Doa adalah nafas kita. Bayangkan kita tanpa oksigen berapa detik itu megap-megap kita ya. Itulah doa bagi kita orang percaya. Karena Tuhan adalah segalanya. Kita butuh berkomunikasi banget setiap hari. Jadi nafas adalah kekuatan, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah tiang bagi kita orang percaya. Kalau tiang kita nggak kuat, maka atap itu gampang roboh kalau tiangnya nggak kuat. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita rajin berdoa, rajin menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hembusan nafas kita melibatkan Tuhan. Bahkan ketika kita mendengar firman, ketika kita berbicara, kita ngobrol, kita masih bisa komunikasi dengan Tuhan. Melalui batin kita, pikiran kita tetap stay. Itulah maksud kenapa saya setiap berdoa, saya bilang, Tuhan bawa kami stay terus di dalam hadirat-Mu. Itu terhubung dengan doa. Kalau kita selalu berdoa adalah kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itu arti dari apa yang saya dapatkan malam ini dan kiranya saling membagi, sharekan apa yang didapatkan ya. Malam ini ke grup boleh. Saya tadi mendapatkan ini dari ayat ini atau dari yang Bapak Gembala sampaikan tadi, saya mendapatkan ini. Saya pengen di grup kita, saya rindu apa yang kalau kita mendengar firman, kita dapat apa, kita saling menimpali di dalam grup. Sekalipun itu hanya satu kata atau dua kata itu enggak apa-apa. Karena bobotnya itu bukan dari 1000 kalimat dengan satu kata yang kita dapat. Enggak panjangnya kalimat. Saya minta untuk kita hampir 1 tahun. Saya rindu ada perubahan. Ada tingkat kita naik ke level yang lebih tinggi. Mari kita hidup dalam penyembahan, di dalam doa. Army of God ini benar-benar satu jawaban dari Tuhan. Dan orang di dalamnya dalam proses, saya percaya, landing semua ini. Semua berlalu, pas ulang tahun ini, kita mengalami kemerdekaan bersama-sama. Army of God, kita berlari bersama-sama. Kita bawa api kemuliaan nama Tuhan. Ini masa penuaian jiwa-jiwa. Di dalam tim ini dan di seluruh jemaat harus kuat. Mari kita jadi sentral dari pelayanan bangsa-bangsa di beberapa negara ini. Sentralnya kita di Tiongkok. Oleh sebab itu mari kita memberi teladan dan kita dari segala kekurangan kita berjuang untuk memberi yang terbaik. Ya, Dek. Udah tahu kita ya. Ya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, Jenny berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari firman itu membukakan hati kami ya Bapak untuk bersekutu di dalam Engkau ya Bapak. Untuk mendekatkan lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Kiranya kuasa-Mu ya Bapak yang membawa hidup kami semakin lebih bertumbuh di dalam Engkau, semakin lebih lagi mencari Engkau ya Bapak. Kami ingin ya bukan sekedar hanya mendengar ya Bapak, tapi kami ingin menjadi perilaku di dalam firman itu ya Bapak, di dalam penyampaian ini ya Bapak. Kami ingin ya Bapak, apa yang kami lakukan itu ya Bapak, dapat menjadi perkenangan-Mu ya Bapak. Kami ingin juga ya Bapak, tidak hanya mendengar ya Bapak, kami juga ingin menjadi saksi-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk setiap harinya ya Bapak. Dan telah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Di dalam kehidupan kami tahu Bapak bahwa Engkau menunjukkan kasih-Mu ya Bapak. Untuk menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Untuk menjadikan kami untuk tidak hanya tahu mengeluh di dalam Engkau ya Bapak. Kami tahu Engkau membentuk kami semakin bertumbuh ya Bapak. Selalu hidup dengan mengucap syukur ya Bapak. Dan beberapa hari ini anak-Mu dapatkan ya Bapak. Engkau mengajarkan kami ya Bapak. Selalu bersyukur. Tidak hanya dalam waktu kelebihan Bapak. Tapi di dalam waktu kekurangan selalu bersyukur ya Bapak. Karena dalam bersyukur ada mujizat-Mu ya Bapak. Karena kami juga tahu ya Bapak. Kami dapat bernafas itu juga merupakan syukur ya Bapak. Dan kami dapat makan itu merupakan syukur ya Bapak. Dan kami dapat pakai itu merupakan syukur ya Bapak. Dan kami dapat berkumpul dengan keluarga itu merupakan syukur ya Bapak. Sungguh kami ingin bersyukur, walaupun sekecil apapun kami ingin selalu bersyukur ya Bapak. Ajarkan kami untuk
untuk belajar, untuk Amin. mencukupi diri ya Bapak, bukan hanya tahu berlebihan ya Bapak. Kami waktu di kekurangan kita selalu bersyukur di dalam Engkau ya Bapak. Sungguh ya Bapak, Ya. terima kasih atas didikan-Mu ya Bapak, didikan kasih yang tidak dapat kami dapatkan di dunia ini ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, setiap firman ini biar itu firman ini menjadi biji sesawi jatuh di tanah yang subur yang membentuk setiap karakter kami serupa dan segambar di dalam Engkau ya Bapak. Berikan kami lagi kekuatan di iman kami untuk semakin lebih teguh dan kokoh di dalam Engkau ya Bapak. Kuatkan dan kokohkan langkah kami untuk berjalan di setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan kami mau ya Bapak, biar roh api yang ada di dalam diri kami ya Bapak, api yang terus berkobar dan tidak akan pernah padam, semakin berkobar dan bernyala-nyala lagi dalam Engkau ya Bapak. Ajari kami untuk mengasihi-Mu ya, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapak. Dan ajari kami untuk terus menyembah dan memuji Engkau ya Bapak. Dan ajari kami untuk berdoa di dalam Engkau. Dan ajari kami untuk mencari Engkau ya Bapak. Bukan karena kelebihan yang untuk mencari Engkau, tapi dalam kekurangan kami terus mencari Engkau ya Bapak. Dan terus mengandalkan Engkau ya Bapak. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami ya Bapak. Tapi ajari kami untuk mengandalkan Engkau ya Bapak. Dan jagalah hati dan pikiran kami untuk terus merendah di dalam Engkau ya Bapak. Karena kami tahu kesombongan itu akan menjauhkan kami dari Engkau. Kami tidak mau ya Bapak. Ya, Biar hidup kami, biar hati, biar pikiran itu merendah di dalam Engkau, dan Engkau semakin ditinggikan ya Bapak. Nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapak. Nyatakanlah pekerjaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapak. Jadikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kehendak-Mu yang terjadi ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Dan pada malam hari kami juga bersatu hati, bersatu jiwa, dan bersatu loh untuk berdoa ya Bapak. Bagi pendeta kami, gembala-gembala kami ya Bapak. Berhidup kami semakin lagi lebih di dalam Engkau ya Bapak. Penuhilah pelayanan mereka ya Bapak dengan otoritas kuasa ilahi ya, datang pada Engkau ya Bapak. Mereka melayani dengan otoritas kuasa-Mu ya Bapak. Dan kehendak-Mu lah yang terjadi ya Bapak. Kami mau ya Bapak melihat setiap jiwa-jiwa itu diselamatkan, bukan kami yang diselamatkan saja, tapi setiap jiwa-jiwa mengalami keselamatan dan pertobatan ya Bapak. Kami juga ingin melihat ya Bapak, setiap jiwa-jiwa mengalami perawatan pribadi, lepas pribadi ya Bapak. Kami juga ingin melihat setiap jiwa-jiwa itu ya Bapak, jiwa-jiwa mengasihi Engkau ya Bapak, seperti Engkau terlebih mengasihi kami ya Bapak. Kami juga merindu melihat jiwa-jiwa itu ya Bapak, mencari kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bila kebenaran firman-Mu yang dinyatakan di muka bumi ini ya Bapak. Kami juga rindu ya Bapak, setiap gereja-gereja itu ya Bapak diurapi oleh Engkau ya Bapak. Sebagai gereja semakin bertumbuh dan lebih-lebih dan lebih lagi Bapak. Biar seluruh bangsa, seluruh negara, seluruh kota itu mengenal kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami ingin ya Bapak, Engkau utus lagi ya Bapak. Utus ya, Kau hendaki ya Bapak, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan di muka bumi ini ya Bapak. Kami rindu ya Bapak melihat ya Bapak penuaian terjadi di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya ya Bapak. Kami rindu ya Bapak. Kami rindu melihat pertumbuhan rohani ya Bapak. Kami rindu melihat pertumbuhan iman ya Bapak. Kami rindu ya Bapak untuk beri hati dan pikiran yang serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapak. Sungguh kami rindu ya Bapak. Biarlah segala muka bumi itu diselamatkan. Kami rindu ya Bapak. Kami rindu ya Bapak. Itu kerinduan kami ya Bapak. Kami mau yang menjadi alat-Mu ya Bapak. Biarlah hidup kami menjadi perkenangan-Mu ya Bapak. Biarlah hidup kami menjadi perkenangan-Mu yang Engkau pakai sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami dapat berkumpul di pada malam hari, bersatu hati, bersatu jiwa, bukan karena apa-apa dari kami, bukan karena bukan sekedar rutinitas ya, tapi hati kami, pikiran kami, roh dan jiwa kami ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak. Dan kami juga tahu ya Bapak, bahwa Roh Kudus semua ada bersama dengan kami ya Bapak. Dan kuasa kekuatan ada bersama dengan kami ya Bapak. Setiap apapun permasalahan yang Engkau izinkan terjadi ya Bapak, Engkau akan menjadikan kami sebagai pemenang ya Bapak. Pemenang ya Bapak, yang akan memberitakan kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak, ketika kami keluar ya Bapak, yaitu membawa otoritas kuasa ilahi-Mu ya Bapak, turun di atas kami ya Bapak. Dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan ya Bapak. Dan setiap pakai hidup kami ya Bapak, hanya menjadi garam ya Bapak, akan menggarami setiap manusia, akan menjadi berkah bagi orang sekitar kami ya Bapak. Kami percaya Bapak, ketika kami bertumbuh di dalam, ketika kami mencari Engkau ya Bapak, maka keluarga kami satu persatu akan percaya di dalam Engkau ya. Maka suami kami ya Bapak, kami percaya akan menjadi iman kami ya Bapak. Dan iman bagi kami ya Bapak. Akan menjadi suami yang bertumbuh dengan tak kepada Engkau ya Bapak. Akan menjadi suami yang bertumbuh juga dengan Engkau ya Bapak. Akan mempunyai hati kasih dan
hadapan Kau ya Bapak. Yes, Lord. Maka Dia akan mengasihi kami ya Yes, Bapak. Lord. Kami percaya juga ya Bapak, setiap Yes, rumah Lord. tangga akan semakin dipulihkan ya Bapak. Dan kami percayakan setiap pintu langit Saudaramu ya Bapak akan dibukakan ya Bapak. Berkat turun ya Bapak. Dan urapan akan turun ya Bapak. Hadirmu akan turun ya Bapak. Dan rumah tangga akan semakin dipulihkan ya Bapak. Dan rumah tangga akan menjadi kemenangan ya Bapak. Segala sakit penyakit kami percaya juga, kami imankan ya Bapak. Itu bukan hanya di masa, itu akan mengalami pemulihan yang terjadi ya Bapak. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan dan kemuliaan yang akan dinyatakan ya Bapak. Kami juga percaya Bapak, setiap permasalahan yang kau izinkan terjadi ya Bapak, kami juga percaya itu bukan jadi masalah ya Bapak. Karena kami percaya Bapak bahwa kemuliaan dan kebaikan-Mu akan nyatakan pada suatu saat nanti. Amin, Kami amin, percaya amin. waktu itu Dalam telah nama tiba ya Yesus. Bapak. Dan kami kemenangan yang akan kami dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Yes, 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 Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Cik Yuli berdoa untuk persembahan. Haleluya. Mari kita Bapak, Yes. Bapak buat hari ini Bapak. Kami berdoa, aku berdoa juga Bapak buat persembahan ini Bapak yang memberi Kau berkati, Kau limpahkan mereka lebih Tuhan. Bapak terima kasih Bapak buat hari ini berkati Kak Lirin Tuhan, Kau berkati juga keuangan, Kau berkati juga yang jemaat-jemaat di sini keuangan masing-masing Bapak. Lebih lagi terima kasih Bapak buat hari ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak yang dimana yang tidak mempunyai keuangan Bapak, Kau bantu mereka Bapak. Keuangan Bapak lebih lagi Bapak buat mereka Bapak. Amin. Aku berdoa Bapak buat Bapak yang kekurangan keuangan Bapak, Kau berkati juga, Kau jamah mereka Bapak yang luar sana Bapak. Terima kasih Bapak yang buat persembahan hari ini, memberi yang Tuhan, Kau berkati juga mereka Bapak. Terima kasih juga Bapak. Tidak haleluya, amin. Ya Bapak, terima kasih. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami dilahirkan. Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau menyertai Bapak Presiden kami, Wakil Presiden serta jajarannya, dari tingkat tertinggi hingga terendah. Bapak, kami membawa pemimpin kami, di dalam tangan-Mu kami menyerahkannya. Engkau lawat Indonesia, Engkau menangkan Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kami memberkati China, di mana jemaat-Mu Engkau tempatkan Tuhan, karena kami percaya di mana kami memberkati kota daerah yang kami tinggali, kami tempati, maka kesejahteraan tempat tersebut adalah kesejahteraan bagi kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami memberkati China di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami minta hujan pertobatan melanda China. China dimenangkan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa membawa pergumulan yang kami daftar list doa ya, yang kami catat di dalam grup Army of God. Bapa, kami menyerahkan semuanya, doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau memberi jawaban tepat pada waktu-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati India yang saat ini Tuhan masih belum selesai. Tuhan, ditambah lagi dengan virus yang baru, mutasi dari COVID-19. Tuhan, Engkau tolong negara ini, di mana negara ini jorok sekali. Bapa, perombakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tampakkan pribadi-Mu Tuhan. Engkau datang untuk menjamah mereka satu persatu, sehingga mereka melihat Engkau terlibat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati India. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hujan pertobatan melanda India. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Amerika, kami berdoa untuk seluruh negara, seluruh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Bapa, penggenapan akan firman-Mu semakin tergenapi. Tanda-tanda kedatangan-Mu semakin mendekat. Oleh sebab itu, biarlah kami mencari Engkau lebih lagi. Aktif dalam ibadah-ibadah yang ada. Tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Seperti kebanyakan orang di luar sana, kata firman-Mu. Menjelang hari kedatangan-Mu yang semakin mendekat. Itu kata firman-Mu. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hati kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami falling in love dengan Engkau ya Bapa. Kami jatuh cinta, kami semangat di dalam Engkau. Cinta mula-mula Engkau berikan bagi kami semuanya tanpa terkecuali. Yang hadir malam ini, bahkan yang tidak bisa hadir dan yang belum aktif sekalipun, hamba memberkati dengan berkat yang sama. Cinta mula-mula kami terima, semua kami menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati seluruh bangsa-bangsa, dipenuhi dengan hujan pertobatan, melanda dunia ya Bapa. Biarlah semua mulut mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Raja kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa terus setiap pergumulan jemaat-Mu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau jawab setiap kesulitan yang jemaat-Mu alami Bapa. Engkau dekat melebihi siapapun yang terdekat di antara kami, bahkan pasangan kami. Oleh sebab itu hamba menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, Engkau sang sumber jawaban itu sendiri ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, pertobatan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap menyerahkan jam-jam ibadah yang ada hari Rabu, hari Sabtu, dan hari Minggu. Ibadah pagi dan malam. Bapak, kami membawa ibadah raya di minggu depan Tuhan, di pagi dan malam ada penyerahan anak. Bapak, Engkau tolong dari setiap anak-anak-Mu untuk memiliki kesiapan hati, pikiran di dalam penyerahan anak-anak mereka menjadi anak kepunyaan-Mu, menyenangkan hati-Mu dan yang akan Engkau pakai dengan kemauan-Mu. Terima kasih ya Bapak, siapkan seluruh jemaat-Mu. Dan hari Senin kami akan menyambut ulang tahun yang pertama Jemaat Kristus Tiongkok Overseas. Bapak, Engkau lancarkan semua acara. Jika ada yang tergerak di dalam jemaat-Mu untuk mempersembahkan sesuatu, talenta yang ada di dalam jemaat-Mu, biarlah tergerak hati untuk berbicara ke kami, untuk mengisi di dalam ulang tahun nanti di hari Senin ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Yuk, sebelum kita mengakhiri, saya ada dikasih Tuhan di hati untuk saya berdoa. Bapa, kalau ini daripada-Mu, aku minta dalam nama Yesus, hamba membawa orang-orang yang sedang mengalami saat-saat ini hancur hati, mereka yang sedang mengalami broken home, rumah tangga yang hancur, yang tak punya pengharapan hidup Tuhan, tetapi mereka mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kirimkan mereka kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini dari Tuhan yang menaruhnya di hati hamba-Mu, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Baik itu melalui via Zoom di seluruh bangsa-bangsa atau orang Indonesia secara khususnya, Bapak, dan juga bangsa-bangsa, sehingga yang untuk translatornya Tuhan juga sediakan. Dan kami bisa juga mewawancarai via WhatsApp atau telepon. Tuhan, terima kasih
dengan orang-orang yang Tuhan berikan punya beban-beban hidup, tapi sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, karena mereka melihat dunia ini semakin bergoncang, dunia ini tidak semakin lebih baik, semakin kacau, artinya tidak ada tempat untuk menjadi sebuah kenyamanan bagi kami. Hanya Tuhan semata dan sorga yang kami tuju. Tuhan kirimkan mereka untuk kami tuai, untuk kami layani. Mereka yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa hamba-Mu, hamba naikkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba percaya perlindungan-Mu ada atas kami. Tuhan, kami kembali terus berjumpa dengan suami atau pasangan hidup kami dalam keadaan baik-baik saja jika mereka ada di luar sedang bekerja. Dan semua jemaat-Mu yang belum bisa hadir pada malam hari ini, Tuhan juga pelihara mereka. Hamba rindu saat-saat waktu di mana mereka punya kesempatan untuk mereka bisa beribadah bersama dengan kami, dengan masalah-masalah persoalan yang mereka hadapi saat-saat ini, mungkin membuat mereka lemah atau membuat mereka sulit untuk beribadah. Tuhan yang mengerti kondisi mereka, bagaimana mereka bisa mengatur sebaik mungkin untuk mereka bisa beribadah bersama dengan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin hidup mereka. Kami hanya bisa memberkati mereka saat ini dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, biar mereka tetap kuat mengandalkan Tuhan. Bila Tuhan berkenan, aku minta sembuhkan mereka dengan peristiwa itu, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan semua jemaat-Mu, pekerjaan suami mereka, Tuhan memberkati dan melindungi dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus memenuhi kita semuanya, dan Roh Kudus-Nya kepada kita diberikan agar kita tidak menjadi yatim piatu. Beliau menolong kita, menghibur dan menguatkan, serta mengingatkan kita dan menuntun kepada kebenaran firman Allah sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menjaga melindungi engkau, dan Tuhan memberkati keluar masukmu, dan Tuhan menjadikan segala sesuatu yang kau kerjakan berhasil karena engkau takut akan Tuhan dan karena engkau disertai oleh Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.